Kita ulang sekali lagi Bu, dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Mustaqim, yang sama-sama kita hormati Panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Al-Mustaqim, seterusnya kepada sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda harapan bangsa, para pemudi sunting negara. Untuk kata yang paling pertama Pak, Bu, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang. Walaupun kita mempunyai rumah yang bertingkat Bu, mobil mengkilat di depan rumah kita Pak, istri cantik lagi memikat, anak 4 semuanya berpangkat, semuanya itu tidak akan ada artinya bila pemiliknya kufur nikmat. Betul Pak? Tapi insya Allah jemaah Masjid Al-Mustaqim semuanya bersyukur. Kenapa? Karena pada siang harinya sudah melaksanakan ibadah puasa, dan pada malam harinya kita beribadah kepada Allah di bulan yang sangat suci ini, sehingga nanti di akhir Ramadan kita bisa mencapai la'allakum tattaqun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada pemuda padang pasir yang gagah berani, yang tiada duanya di permukaan bumi ini, yang berpangkat Habibullah, yang bertitel Rasulullah, penegak kebenaran, penghancur kebatilan, balik pagar kota Mekah, intan berlian dalam surga, buayan hati Siti Aminah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Pak, Bu, kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam hari ini adalah malam ke-14 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah, yang mana Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru menetapkan judul santapan rohani Ramadan kita adalah taat dan patuh terhadap aturan negara. Kita tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana nilai-nilai aturan hukum sangat diterapkan dalam kehidupan kita bernegara. Untuk kita ketahui, ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan negara Pak, merupakan bagian dari ajaran yang sangat penting, yang mana Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi warga negara yang baik, yang taat kepada pemimpin, dan menghormati hukum yang berlaku selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka kita harus ketahui, ketaatan ini merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara, yang mana tujuan kita adalah menjaga
masyarakat di Indonesia ini. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir ya zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri sebagai pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Al-Quran, dan kembalilah kepada Rasul atau Sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Jadi Allah memanggil di sini bukan orang-orang Islam, Allah memanggil orang-orang yang beriman, Pak. Yang mana kalau orang beriman pasti dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul, dan dia akan taat kepada pemimpin yang menerapkan ajaran Islam itu sepenuhnya. Kalau seandainya bertentangan dengan yang namanya syariat Islam, maka pemimpin tersebut tidak seharusnya untuk ditaati. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, untuk kita ketahui, Allah menekankan juga kepada para pemimpin-pemimpin Islam atau pemimpin-pemimpin negara Muslim, atau mungkin kepada orang-orang yang berada pada waktu itu di Madinah ketika terjadi Fathul Mekkah, ketika terjadi pembebasan Mekkah dikuasai oleh orang Muslim. Rasulullah masuk ke kota Mekkah, kemudian beliau mengatakan tidak akan terjadi perang di Mekkah dan tidak akan menyerang wanita dan anak-anak, dan tidak akan menyerang orang-orang yang tidak memegang senjata. Masuklah ke rumah kamu, maka kamu akan aman, kata Rasulullah. Dan tetapi akan ada orang-orang Quraisy yang sudah sakit hati, mendarah daging di hatinya kepada Rasulullah. Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwaminallahi syuhada'a bil qisti wa la yajri mannakum syana'a nu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, kata Allah. Jadi ini memberikan penegasan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu di Mekah, bagaimana orang-orang Quraisy ingin menyerang Rasulullah. Tetapi pada waktu itu Rasulullah menampakkan kepemimpinan yang mana ia berlaku adil kepada semuanya, yang muslim maupun yang tidak non-muslim pada waktu itu. Kemudian kita harus tahu batasan, Bapak Ibu, bahwa batasan ketaatan dalam Islam kepada ulil amri tersebut ada 3 poin. Yang pertama, pemimpin dalam hal ini pemerintahan menjalankan ajaran Islam dalam arti yang luas, sehingga pemimpin yang melanggar ajaran Islam tidak wajib untuk ditaati. Itu poin yang pertama, batasan seorang muslim mentaati pemimpin atau ulil amri tersebut. Kemudian yang kedua, penguasa atau pemimpin harus berlaku adil.
Berarti mereka kalau seandainya berlaku zalim, maka tidak wajib kita taati. Dan yang ketiga, pemimpin tersebut tidak menyuruh rakyatnya untuk berbuat maksiat. Kalaulah seandainya seorang pemimpin menyuruh rakyatnya untuk berbuat maksiat, maka tidak wajiblah kita untuk mentaati pemimpin tersebut atau hukum negara yang sudah ditetapkan tersebut. Kemudian yang kedua, apa sih keuntungannya kalau seandainya kita patuh terhadap hukum di negara yang sudah ditetapkan oleh ulil amri? Yang pertama, mewujudkan kemaslahatan umum, yang mana tidak akan terjadi yang namanya perpecahan. Kemudian dapat menjaga agama kita. Kita tahu Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya, dan berbagai agama. Dan pemegang kekuasaan kita adalah Islam yang pertama. Tetapi kita tahu selain umat-umat Islam semuanya aman dalam NKRI ini. Kemudian yang kedua, mencegah kerusakan dengan mematuhi hukum negara tersebut. Kalaulah kita ketahui kerusakan di permukaan bumi, di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia. Tapi kalau seandainya semua warga negaranya taat, kemudian patuh kepada hukum negara, insya Allah tidak akan ada kerusakan di negara tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan solidaritas sosial kita, yang mana kita ketahui Islam mengajarkan pentingnya persatuan dan mencegah terjadinya perpecahan. Kita selalu mengutamakan diri kita untuk tetap berlaku adil, untuk tetap menjalankan hukum negara. Dan kita sebagai seorang muslim, marilah kita contohkan kepada agama lain bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan bagaimana kita taat kepada ulil amri, karena kita tahu mayoritas penduduk Islam yang ada di Indonesia ini adalah sangat besar sekali, nomor 1 terbesar di dunia. Dan insya Allah kita akan memberikan contoh tauladan yang baik untuk negara kita khususnya dan untuk seluruh dunia pada umumnya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, untuk itu kita akan berkontribusi dalam membangun negara ini sehingga kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisa Bapak Ibu kira-kira Bu? Bisa insyaallah. Dan hadirin wal hadirat yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Waktu yang memisahkan kita, Allahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.